Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryansah, NIM 2022 060174. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuat satu video tutorial bagaimana cara mengenal aplikasi SketchUp 2018. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah software aplikasi komputer bimbingan Bapak Wahyudin MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi yang akan kita pelajari ini. Aplikasi tersebut bernama SketchUp 2018. Aplikasi ini adalah aplikasi desain untuk pemula. Bisa untuk desain rumah, bangunan, toko, ruko, terus jembatan, rumahan, benda, mendesain benda seperti kulkas, kursi, meja, dan sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menuju aplikasinya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini hasil dari gambar saya sebelumnya. Oke, pada menu New, untuk membuat dena baru, membuat file baru, akan muncul tampilan seperti ini pada gambar seperti ini. Pada menu file terdapat menu New, Open, Save, Save as Temple, Send to Layout, Geolocation, 3D Warehouse, Trimble Connection, Import, Export. Pada menu New ini adalah adalah menu untuk membuat project baru. Menu Open untuk membuka hasil desain kita sebelumnya yang telah kita save. Setelah itu menu Save untuk menyimpan hasil desain kita. Save as untuk menyimpan desain juga, tapi dengan nama yang berbeda. Save as Temple ini untuk menyimpan settingan terbaik kita. Contohnya ketika ini kan masih setelan default. Nah, pada garis ini, di sini kan di pojok bawah ini ada lagnya menggunakan meter, milimeter. Nanti kalau kita ingin ubah menjadi sentimeter, setelah kita ubah kayak panjang yang satuan panjang yang kita inginkan, kita langsung save as stempel aja. Nanti setelah kita buka lagi SketchUp-nya, maka settingan kita tetap settingan yang sebelumnya, tidak berubah. Habis itu import untuk memasukkan sesuatu, export untuk mengeluarkan hasil dari desain kita. Habis itu menu edit, ada banyak, copy, paste in place, delete, dan sebagainya. Hide, unhide, unlock, dan sebagainya. Ada view seperti toolbar, di situ selection card, selection fill, access, grid, shadow, fog, dan sebagainya. Kamera ada preview, next, stand view, dan sebagainya. Draw ada line, art, shape, sandbox, tool, windows, help, seperti itu. Di SketchUp juga banyak menu-menu seperti line, freehand, rectangle, rotate rectangle, circle, polygon, arc, 2-point arc, ada 3-point arc, ada pie, ada orbit, pen, zoom window, zoom extend, preview, position kamera, look around, ada walk, ada select, eraser, dan sebagainya. Banyak menunya, lengkap pokoknya. Oke, setelah itu saya akan membuat satu gambar desain awal lah untuk
lebih mengenal lagi dari aplikasi ini. Pertama-tama kita tentukan posisinya, kita dari tampak atas. Ini untuk ISO-nya top, untuk tampilan kita seperti mungkin dia dari atas, dilihat dari bawah, dilihat dari samping, bisa. Oke, pertama kita ambil ini rectangle untuk membuat kayak landscape-nya. Setelah itu kita pakai orbit untuk mengatur penglihatan kita, gaya kamera yang kita inginkan. Situ untuk pan, untuk menggeser-geser. Oke, setelah itu kita menggunakan offset. Offset ini bertujuan untuk membuat garis di dalam kotak seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita bikin satu pembatas buat anunya. Oke, setelah itu kita buat offset lagi di dalam sini. Kita hapus dulu. Pertama kita hapus dulu garis yang ada biar tidak double. Setelah itu kita offset lagi selebar dengan ini. Oke, setelah itu kita push ke atas. Jadi tujuan push ini untuk membuat degradasi antara satu dengan yang lain. Nah, seperti ini. Ini kita umpamakan sebagai tembok dari rumah lah. Setelah itu ini mungkin pagarnya segini aja cukup. Setelah itu kita bikin pintu untuk pintu gerbangnya. Mungkin kita buka dulu, pilih posisi yang tepat, kita ambil line, kita bikin garis pembatas lagi. Nah, ini cuma kayak perkiraan saja sih, bukan terlalu menggunakan ukuran tertentu. Kita cuma untuk sedikit tutorial saja. Oke, mungkin ini akan jadi gerbangnya nanti. Setelah itu pintu, kita mungkin akan bikin pintu masuknya. Untuk pintu masuk rumahnya mungkin di sini sebesar ini mungkin cukup. Setelah itu habis itu tinggal push ke dalam sampai on face. Setelah itu selesai. Nah, akan muncul kayak gitulah. Setelah itu kita tinggal bikin pintunya. Pertama ambil ini line, kita garis saja, garis seperti ini, garis saja, situ garis. Nah, sampai tertutup seperti ini. Kita ambil midpointnya ini. Oke, setelah itu kita menggunakan offset lagi, kita buat tambah besar. Nah, mungkin cukup. Habis itu kita buat pakai circle, ambil kita cari tengahnya, kita garis dulu. Habis itu kita ambil tengahnya dari sini. Buat ini ceritanya kita membuat gagang pintu lah yang diputar itu. Kita zoom lagi biar kelihatan. Segini cukup, ini juga segitu. Oke, segini cukup, sudah. Setelah itu mungkin ornamen-ornamennya dari pintu-pintu tersebut. Nah, kita hapus dulu garisnya. Hapus dulu garis-garisnya. Oke, kita hapus garisnya. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita buat mungkin sedikit biar pintunya nggak terlihat polos seperti ini. Kita buat garis lagi, pembatas tengah. Ini sesuka kita aja sih mau desain seperti apa. Nah, kalau saya seperti biar gampang seperti ini. Setelah itu
kita offset lagi biar kayak pintu-pintu terus bikin sesuai itu gitu ya. Nah, nah, tinggal offset. Oke, setelah itu kalau kita ingin kasih warna, ada banyak tipe warna lah yang kita inginkan. Seperti ini ada landscape, aspal, carpet, fiber, color name, metal, painted, roofing, stone, banyak. Seperti color, misalnya kita ingin ingin ngecat tembok ini menjadi warna ini misalnya, atau warna cari yang bagus lagi mungkin ini. Nah, jadi dia kelihatan terang gitulah. Itu ini kalau ingin cat kita cat pintunya lagi, kita cari wood. Nah, wood mana yang kita inginkan kita ambil. Nah, seperti itu untuk tembok, untuk pintunya. Nah, mungkin kita di tengah-tengah ingin taruh kaca kita ambil glass and mirror, kita jadiin. Nah, misalnya yang ini dia jadi ini kurang kelihatan, mungkin ini. Nah, jadi dia kelihatan ke dalam jadi kelihatan ke dalam. Misalnya nih kelihatan, nah, dari luar kelihatan ke dalam karena ini kan glass. Setelah itu kita bikin seperti itu sih. Mungkin nanti tinggal bikin pagarnya, tinggal bikin atapnya, tinggal bikin mungkin sini sekat-sekat ruang tamunya sebagainya. Ada halaman belakang, ada taman depan, ada dapur, ada kitchen room, ada kamar anak, mau di lantai 2 kan bisa. Nah, saya akan menunjukkan hasil dari gambar saya sebelumnya. Contohnya ini. Di situ karena kita nggak usah di save aja sih. Karena ini kan cuma tutorial aja. Nah, ini sedikit hasil desain saya sebelumnya. Ada 2 rumah yang sudah jadi seperti ini. Ada pagarnya seperti ini. Kalau kita ingin membuat pagar seperti ini bisa, pagar seperti ini, ada garasinya, ada tampilan di dalam seperti ini. Balkon seperti ini, ada seperti ini, bisa semua. Tergantung kreativitas kita, sebagaimana kreatif kita sih, dan semau apa kita mendalami aplikasi ini. Ada bagian belakang seperti ini, bagian atas ada kayak kolam-kolam juga, tempat duduk, banyak lah sebagainya.
ya ini dua desain yang berbeda. Kita bisa pisahkan dulu. Baru klik semuanya, kita pakai move, kita bisa pindah. Kenapa ini terpisah? Jadi kenapa rumah ini terpisah? Jadi kita tuh pertama buat dulu bagian bawahnya, habis itu kita buat bagian atasnya, terus dijatiin satu aja, tinggal di move, tapi move-nya tuh disamain, jadi atas dinaik. Pertama dipasin dulu posisinya, habis itu bagian atasnya kita naikin ke atas setinggi dari tembok yang kita buat ini, habis itu dipasin aja. Oke, kalau sudah, apalagi setelah itu, oh ya, mungkin sekian tutorial singkat dari saya mengenai aplikasi ini, aplikasi SketchUp Pro 2018. Aplikasi ini mungkin cocok lah untuk mahasiswa yang belajar desain pemula gitu, soalnya menu-menunya lengkap, bisa menghasilkan uang juga kalau kita bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya. Setelah itu aplikasi ini juga ada beberapa model, mulai dari 2015 ada, 2016, 2017, 2018, dan yang terbaru ini ada 2021, 2022. Versinya tentu semakin tinggi tahun pembuatannya, semakin bagus juga aplikasinya, tapi dengan catatan semakin berat juga aplikasi tersebut. Maka kalau saran dari saya, sesuaikan dengan spesifikasi laptopnya teman-teman. Misalnya laptopnya kuatnya SketchUp 2000 berapa, maka lebih baik ambil SketchUp itu, jangan dipaksakan 2000 yang terbaru, karena akan menyebabkan lag atau sebagai lag, kadang not responding juga. Pokoknya kalau di awalnya lancar, tapi setelah kita membuat bangunan kayak gitu, maka setiap garis yang kita buat ada filenya, jadi makin berat ya, semakin banyak kita buat garis, buat tembok dan sebagainya, semakin banyak data yang digunakan dari RAM kita. Oke, sekian dari video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, kecepatan, atau kurang lengkap dari tutorial saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.